Lah siapa yang menentang? Ya sekali lagi ya, berulang kali Nusantara ini akan dijadikan negara agama. Saya tidak mengatakan agama A, B, C, D. Katanya Majapahit itu Buddha, belum tentu. Nah sekarang ya taruhlah mayoritas Islam. Tapi apakah negara Indonesia itu Islam? Tidak kan? Indonesia atau Nusantara ini belum pernah sekalipun menjadi negara agama. Ini adalah bukti pikukuing sabdo palon dalam ngecake kasunyatane. Jangan coba-coba bermain api di bumi Nusantara. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Sugeng pepanggihan nggih Mbah, kalih kula nggih Mbah yo nggih Mbah. Nggih, jaman kaya niki, situasi kaya niki lah, dhewek kidungan mawon lah Mbah. Daripada bingung-bingung. Dhewek karo melu bingung, ngidung mawon Mbah. Lajengaken kidung kekancingan sabda palon nagi janji nggih Mbah. Kala wingi pun dugi huruf to Mbah, lah niki anu meh rampung niki Mbah. Wingi pun dijabaraken bahwa teng huruf to niku Mbah, jere umat menungsa niku wis pada meluk agama, tetapi sesungguhnya diselisir saka kang nyoto Mbah nggih. Disimpangkan dari ajaran agama yang sesungguhnya. Jere menurut ajaran agama wong urip nang alam dunya kuwi ya sing syuhud. Artine jere niku ora kena kedunyan, Mbah, kedanan dunya. Lah wong sini ki kabeh pada pengen duitake kabeh, Mbah, pengen pada sugih kabeh. Lah jere niku diselisir saka kang nyoto nggih Mbah. Lah tapi ngenjang jere pun dawah Titi Wanci kaki sabda palon niku badhe nuduhna ajaran Jawa sing sesungguhnya. Lah ngenjang niku menawi sampun dawah Titi Wanci antar umat beragama niku kudu saling ngemong, beretika yang tinggi, sopan santun, ora kena nyalah-nyalahna kaya niku nggih Mbah. Niku jabarane jere kaya niku wong kon berbudi pekerti sing luhur. Lah berbudi pekerti sing luhur kan abot banget niku Mbah. Karo sesama menungsa kudu saling kasih mengasihi, kudu saling majinamadan, saling tulung tinulung. Nah, sesampunipun huruf to nggih Mbah, niku teng huruf ngo Mbah. Teng huruf ngo niku jabarane niku kepripun Mbah? Cobi niku Mbah dipun wedharaken ben sami gamblang, ben sami ngertos. Kados ngaten Mbah, monggo Mbah, salam mulia. Tapi uluk salam mulia. Atur bagya wis muga nusantara. Om wilahing jati nugoni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Situasi kaya niki pancen enake ngidung nggih saudara yo. Jadi kita menghadapi situasi yang serba tidak menentu saat ini. Kita mesti slow, kita mesti tapi pelan tapi pasti. Bukan berarti kalau manusia tidak memikirkan kahanan itu ya haram hidupnya menurut keyakinan saya saja. Kalau keyakinan kejawen nanti orang Jawa ada yang nggak terima kan. Jadi situasi seperti ini tetap kita memikirkan kemaslahatan umat, tapi cara Pak Kiai itu, tapi kita santai, slow, menunggu cara dakwah Titi Wanci, tapi bukan berarti tidak upaya, tetap kita upaya, tetap kita sembari itu. Yang jelas kalau kita pedomannya adalah tidak boleh memerintah, tidak boleh melarang, namun memberikan patuladan. Nah, artinya kidung yang termaksud kemarin dalam kidung yang toh itu kita cenderung kepada memberikan
tulodo ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Lah ini slogannya kan, di situ nggak ada perintah kan, artinya ing ngarsa sung tulodo di depan memberikan contoh, ing madya mangun karsa tutwuri handayani di belakang memberi daya, begitu loh. Artinya ini bukti bahwasanya kita cenderung kepada tidak ada perintah, tidak ada hak manusia itu untuk memerintah manusia, nggak ada hak. Itu hitung yang kemarin, sehingga dakwahnya itu cara Pak Kiai, dakwahnya bilhal apa ya? Perilaku, perbuatan gitu loh. Tulodo, nggak ada perintah. Lalu sekarang kalau kita menghayati cara peribadatan sekarang, siapa yang menyuruh mau nyebut nama Tuhan dengan pengeras suara gitu loh, kan sudah secara etika estetika ya monggo ditimbang sendiri gitu loh. Artinya saya mengatakan kita cenderung beribadatannya adalah sung tulodo, begitu, artinya memberikan contoh, sedikit perintah atau paling ajakan, kalau mau ya ajakan pun tetap dengan tulodo ini gitu loh. Artinya kemarin dinyatakan bahwasanya agama itu diselisir saka kang nyoto, diantaranya kemungkinan adalah hal yang demikian loh. Panas-panas sudah itu mengundang nama Tuhan, cara menyebut nama Tuhan dengan sekeras-kerasnya lah. Ini timbanging rasa itu di mana secara etika dan estetika. Saya tidak mengatakan si A, si B, si C gitu loh. Taruhlah hanya saja ini ibadah itu kan harus pakai tata krama, harus pakai sopan santun, taruhlah. Sudahkah memenuhi ini gitu loh. Yang namanya itu kan ada caranya, syarat rukune lah. Syarat rukune ini kan nggak terus disurutkan, tapi ya mestinya ditingkatkan gitu loh. Syarat rukune timbanging rasa lah. Kembali lagi lanjutan daripada kitung yang kemarin, bahwasanya mengapa cara kasare Sabdo Palon ini tidak mau ngerasuk agomo. Agomo dalam artian sudah mengetahui banyak yang disisir ya. Saya mengatakan nih, diperhatikan, artinya nanti saya dianggap mengkritisi, nggak akan mungkin saya mengkritisi. Sabdo Palon telah mengetahui bahwasanya agama itu banyak yang disisir itu ya disimpangkan dari yang nyoto gitu loh, sehingga lebih baik tetap berperilaku budi pekerti yang luhur ya. Jadi Sabdo Palon tidak masuk kepada agama si A, agama si C, dan bahkan ada yang mengatakan agama budi dan sebagainya. Bukan agama budi, tapi Sabdo Palon anutannya adalah budi pekerti yang luhur, alias di kolom besarnya adalah budaya adi luhung. Ini deklarasi dari Sabdo Palon yang mungkin saya dikatakan mewakili, ya bolehlah gitu loh. Artinya Sabdo Palon cenderung kepada sing penting menungsa budi pekertine, begitu loh. Ini kembali lagi saya melanjutkan kitung yang kemarin itu telah sampai pada tol, sekarang kepada ngo ini tabe-tabe luk salam mulia. Saya juga selalu pamit kepada arwah Ki Warsontani yang dulu sebagai makurungan untuk sabdanya kaki Sabdo Palon ini atau Sang Hyang Ismoyo Jati, untuk diberitahukan kepada khalayak Nusantara bagi yang mau tahu. Bagi yang mau tahu, yang nggak mau tahu ya nggak apa-apa, ibaratnya dengan wah yang penting apa-apa Allah gitu loh. Nggak tahu di sana ada caranya malaikatnya, ada apanya, malaikatnya dilewati, kira-kira tersinggung nggak? Begitu loh. Ya, ini sedikit merana ke sana, artinya sedekat mana kita dengan Tuhan gitu loh. Jangan apa-apa langsung Tuhan gitu. Bumi pun perlu dihormati karena ini makhluk. Sebagai wahana, sebagai sarana kita beribadat di muka bumi gitu. Dan sekali lagi perlu diperhatikan, satu-satunya jalan kanggo bali ke kasampurnan, kalau menurut paham tertentu mungkin surga, adalah ketika kita hidup di dunia, mengetahui garis titis tulisnya hidup, dan lalu selesai dalam tugas hidupnya, itu baru sampai kepada kasampurnaning dumadi. Asale saka Allah, bali saka Allah, asalnya dari Tuhan Yang Maha Esa, kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa itu niscaya nonsen. Lalu superlatif degree-nya atau tingkat perbandingannya, kita juga punya keluhuran lah. Keluhuran dalam arti prinsip daripada leluhur diantaranya adalah Sabdo Palon yang telah memberikan erah-erah prinsip untuk
bangsa Nusantara ini, dan itu niscaya selalu akan kepake selama-lamanya. Contoh sekarang, berapa kali Indonesia akan menjadi negara agama gitu loh. Nyatanya juga tetap Pancasila begitu loh. Lah ini sekilas saya menyatakan, akan saya lanjutkan saja kidung yang terakhir ya, pamungkas. Mudah-mudahan menambahi berkah kepada kita semua, rahmat kepada kita semua. Ibaratnya tidak ada sarusiku. Ini adalah kidung sabdo daripada Kaki Sabdo Palon atau Ki Ismoyo Jati melalui raganya Kaki Warsontani. Kidungnya dandan gula seperti biasa. Lalu saya akan mengatakan pula kepada para seniman, mohon maaf kalau guru lagu, guru kotro, guru wilangan kurang ngepasi. Saya bukan seniman, tapi saya bisa seni. Ngelingono para umat sami, yen sira tan ngetut karsaning wang, yakti abot panandange, ingsun pikukuhipun Nuswantara saindengiro, bawana sisih wetan Asia puniku, kesigek ngening wang nyabda kasabdakna marang bawana wadak iki lumantar Girimandala. Jabarannya kurang lebih siapa saja yang tidak ngetut karsaning wang. Karsaning wang di depan telah saya utarakan bahwasanya Kaki Sabdo Palon enggan merasuk agama ya, karena kembali lagi pernah diulangi diceritakan oleh Wedatama, oleh kalau nggak keliru Mangkunegaran yang keempat, menciptakan atau mengkarya Wedatama itu, yang di situ tertulis juga kang tumrap ning tanah Jawa agama agemaning aji. Ageman ya sandangan yang pengaji dalam diri, ya budi pekerti yang luhur. Saya mengatakan bahwa saya prinsip Sabdo Palon adalah berbudi pakarti yang luhur. Kalau saya sering bersinggungan mengatakan agama, ini banyak ketimpangan nanti ya. Ya agama itu ya yang berbudi pakarti yang luhur begitu, yang memberikan contoh di depan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Dan lalu siapa yang enggan atau tidak mau atau bahkan menentang di bumi Nusantara ini, atau bahkan kalau menurut di sini di Asia, malah Asia Timur lah gitu aja. Asia Timur itu mana aja ya? Asia Timur Raya lah. Asia Timur Raya begitu, artinya ini wewengkon Kaki Sabdo Palon dalam mengindangi umat Sami. Umat Sami ya umat yang tujuannya tidak lain tidak bukan Asia, khususnya Nusantara sebagai tempat bersemayamnya Sang Pamong Nusantara ini bisa menjadi kiblat ting jagat pancering bawono atau pusat dan puncak peradaban dunia dalam hal tata krama. Sebab hidupnya manusia tidak mungkinlah terlepas dari tata krama. Kalau lepas dari tata krama, bukanlah itu manusia, begitu loh. Nah, ini tata krama. Tata krama itu ya budi pekerti yang luhur, yang isinya sopan santun, tratsusilo, subosito, mewah, udo, negoro. Lah ini perlu pemahaman. Lah siapa yang menentang? Ya sekali lagi ya, berulang kali Nusantara ini akan dijadikan negara agama. Saya tidak mengatakan agama A, B, C, D. Katanya Majapahit itu Buddha, belum tentu. Nah sekarang ya taruhlah mayoritas Islam. Tapi apakah negara Indonesia itu Islam? Tidak kan?
Indonesia atau Nusantara ini, Indonesia kan sekarang, dulu Nusantara ya, belum pernah sekalipun menjadi negara agama. Ini adalah bukti pikukuing sabdo palon dalam ngecake kasunyatane. Artinya ngomong ini, jangan coba-coba bermain api di bumi Nusantara. Ya, kaya ngopo digdayane, mohon maaf, wali, ya Dewan Wali ada yang mengatakan, sekarang kan sering mengatakan Dewan Wali gitu, kalau dulu Wali Songo aja gitu loh. Wali Songo ternyata juga tidak bisa meneruskan, tampuk daripada Majapahit yang besar ini tidak bisa menyelamatkan. Ini bukan rahasia umum ya, taruhlah fair saja kita, karena ada kehendak, satu sisi ada yang berkehendak untuk menjadi negara tertentu, syariat tertentu lah. Niscaya ini tidak mungkin akan jadi. Artinya saya juga akan mengatakan, janganlah kita pernah mimpi Indonesia akan menjadi negara aliran tertentu atau paham tertentu. Indonesia tetap nasionalis dan sosialis, kalau boleh. Itu sosialis dalam arti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ngukur rasaneng liyan koyo rasaneng pribadi. Keadilan bisa terwujud kan karena itu. Tanpa itu ya nggak mungkin keadilan akan terwujud. Ngukur rasaneng liyan koyo rasane awake dewek, itu baru akan bisa mewujudkan keadilan. Lah, siapa yang tidak itu niscaya akan mendapat taruhlah abot panandange atau abot pidanane, palastro sio-sio, ada mohon maaf yang didor dan sebagainya. Itu kan cara nanganunya ya nggak pas lah dengan angger-anggereng anu. Kalau satu sisi ada yang mengatakan itu di jalan Tuhan Yang Maha Esa gitu ya monggo saja, tapi kalau itu ya berarti ini ya kurang apa sih, kecuali ada panutan tertentu ya. Mudah-mudahan ini tetap sampai kepada kesampurnan kalau dalam istilah keyakinan Jawa. Namun selagi di bumi Nusantara ini nasionalis tetap mesti dipelihara. Sabdo palon ini pikukuing Nuswantara saindenging Bang Wetan taruhlah caranya Asia Timur lah, Asia Timur ya seperti secara makronya, namun bersemayamnya di Nuswantara, sehingga niscaya Nusantara adalah yang terjaga oleh sabdo palon, terbukti dengan buminya subur. Namun dengan catatan ya, ini sabdo palon juga atas lisensi dari seluruh alam raya termasuk Tuhan Yang Maha Esa, tinitahake untuk ngomong Nuswantara. Jangan nanti sabdo palon itu dianggap Tuhan, bukan gitu loh. Nanti sabdo palon ya bukan Tuhan lah gitu loh. Lalu untuk ngomongi ini yang dikehendaki oleh sabdo palon ya yang penting berbudi pakarti yang luhur, percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa, meyakini alam akibat, atau kalau bilang alam akhirat kan kayak wis tahu-tahu gitu loh kalau pemahaman Nusantara. Tapi yang jelas atas sebab dan akibat, takut berbuat jahat atau ingkar dari kodrat manusia karena takut dengan akibat. Makanya alam akibat ya hidup setelah mati, begitu. Hidup setelah mati itu tetap ada akibatnya, apa mati madya sampurno atau akan nisto gitu loh. Lah ini yang dihindari tentunya adalah setidaknya itu madya lah, setidaknya itu madya. Yang dihindari adalah pati nisto atau palastro sio-sio. Palastro sio-sio ya cara keyakinan tertentu, ada Jawa gitu, ada yang meyakini kesampar ing kesandunging roto kebentuk sing tawang dan lalu tumangsang ing watu kayu, cara kasare gitu loh. Lah ini yang dihindari nang pinggir dalan, dadine melu indang jalan gitu caranunya, ikut kisambang dalan, nyisambang dalan. Nah ini kan sama sekali tidak dikehendaki ya. Nantinya bisa sampai ke kasampurnan. Tadi di depan saya mengatakan, apabila ketika hidup di dunia selesai dalam tugasnya atau berbuat kebajikan yang sebanyak-banyaknya lah, gitu aja wis, pokoknya berbuat kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Ya kalau apakah ada yang bertanya kan di kolom komentar itu, apakah saya sudah melaksanakan? Loh, saya itu ya nggak pamer, yang jelas saya telah melaksanakan. Dan perlu diketahui, saya di antara orang yang tidak mau kaya gitu loh. Saya orang yang tidak ingin kaya, lah kan repot gitu kalau tandingan gitu. Saya tidak akan mengatakan, yang jelas hidup saya semurni saya adalah untuk melakukan hal kebajikan yang sebanyak-banyaknya untuk ya pokoknya untuk kepentingan kita semua. Tapi kalau orang nggak percaya, untuk pribadi saya gitu, untuk bagaimana saya bisa kembali ke sana. Lah inilah wawalor dari sabdo palon disabdakan melalui, mohon maaf, jalmo kang telah terpilih. Walaupun itu ada yang mengatakan Wahyu Tiban, bolehlah Wahyu Tiban. Kedunungan kaki sabdo palon adalah melalui Ki Warsontani. Lah
lumantar Giri Mandolo. Lah Giri Mandolo ini ada beberapa tafsir. Tafsir itu Giri itu bisa diartikan katanya diri kita, Giri gitu loh. Ada yang menafsirkan Giri itu gunung lah, itu terserah. Ya Mandolo itu artinya raga yang terkendali. Namun ketika itu cenderung Giri Mandolo adalah diyakini, ada yang mengatakan Mandolo Giri, ada yang mengatakan Giri Mandolo adalah Gunung Srandil. Dan ketika itu Kaki Sabdo Palon atau Kaki Semar cara gampangnya itu melalui raganya Kaki Warsontani. Artinya Indonesia ini presiden dua maksud saya, antara Pak Karno dan Pak Harto petilasannya juga nyata ada di Gunung Srandil dan Selok. Ini dua gunung ini memang tidak bisa terpisahkan. Artinya pada saat itu betul-betul dua pemimpin ini diemong dan diarahkan melalui itu. Namun saya mengatakan yang betul-betul sampai kepada kesampurnan niscaya baru Bung Karno begitu loh. Lah ini saya menyampaikan bagi yang sependapat ya monggo, tidak sependapat juga nggak usah yang neko-neko. Saya pun juga nggak akan neko-neko. Intinya Kidung Pamungkas ini kalau memang itu mencari susu yang angin taruhlah induk dari segala sumber itu ya ada di Giri Mandolo makanya atau Gunung Srandil. Makanya saya turut menyampaikan pula di sini yang bahwasanya Gunung Srandil bukan tempat untuk mencari pesugihan, namun panembahan untuk ngulir budi, mengetahui sejati neng urip, amrih bisa urip kang sejati, dan lalu memahamkan tentang budaya adiluhung maneges kepada leluhur sang pamong Nusantara. Intinya bahwasanya Kidung Ngo ini adalah di Nusantara ini mesti berbudi pakarti yang luhur. Kalaupun ya yang paham A, B, C, D ya monggo saja. Tapi intinya adalah budi pakarti yang luhur. Dan segera kembalilah. Apabila tidak, abot penandangnya Nuswantara. Niscaya ada ini bukan saya yang mengatakan. Tapi saya pernah mendengar katanya 2030 Jakarta tenggelam. 2030 Indonesia bubar. Lah akankah kita ingin yang demikian? Lah ini perlu kita cermati bersama. Mari kita kembali kepada budaya adiluhung ya, budi pekerti yang luhur sebagai taruhlah wasiat atau amanat dari sang pamong Nusantara. Intinya demikian. Terima kasih.